suka dengan apa yang dibaca sama Bu Faik tadi. Ya, senang saya. Nah, bisa mengena. Ditirokno lho. Makanya kate dirok niku ora iso. Cerita itu membawa saya itu tadi. Oke, langsung saja nggih Bu Faik. Tidak jelek-jelek amat saya bercerita ini. Kalah mek guru bahasa Indonesia. Iya, dari kasus kedua ini lakonnya atau tokohnya adalah Sabrina. Nah, Sabrina pada hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tetap dengan posisi yang panik dan ngos-ngosan pasti Pak. Ya, makanya tergopoh-gopoh ini posisinya. Nah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, nama jejak tergesa-gesa. Pasti kan dia sepatu sembarang pasti yang dipakai ya. Buat itu sepatunya putih-putih atau putih hitam nggak tahu juga ini ya posisinya di sini. Ya. Jadi nggak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Pas di depan pintu kelas, berhubung saat itu waktunya pelajarannya Bapak Lukman. Nah, Pak Lukman kelihatannya pas baca kereng ini, kayak Pak Partoyo gitu atau memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina dengan sekuat tenaga berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kan seharusnya tadi kan peraturan sekolah kan warna hitam. Nah, itu dia menggunakan warna coklat. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui Bapak, sepatu harus berwarna hitam. Namun, karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, ya, tetapi Pak Lukman bersikeras, ya, dengan wajah yang amat garang mungkin ya, dia ngomong bahwa peraturan berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina berusaha minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu harian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Warna ungu mboten pati ketinggal Pak Yuda. Diputihkan dulu. Biasa dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, next. Dari kasus kedua itu ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Setelah kita kemarin berembuk dengan cukup alot, ya, antara saya, Pak Yuda, dan Bu Ajeng, ya, akhir-akhirnya ya, selalu manut kepada mak-mak. Ya. Jadi kita menjawab sebagai penghukum, ya, nomor satu itu. Kenapa? Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Itu menurut kelompok kami. Ya, jadi dalam posisinya ini posisi kontrol sebagai penghukum kalau kita harapkan kemarin. Untuk soal yang nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi sekarang seorang manajer, apa yang dikatakannya
pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina, jelaskan. Jadi menurut kelompok kami, posisi Pak Lukman sebagai manajer pasti nggak mungkin langsung menyuruh melepas sepatu lah teman-teman ya. Pasti dia akan bertanya, apakah Anda ke sekolah supaya tidak terburu-buru sekolah itu gimana? Apakah Anda bisa tidak melakukan kesalahan yang sama di lain hari? Apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anda? Memberi hukuman atau sanksi. Terus yang nomor 3, kira-kira Anda ada kepala sekolah di sekolah tersebut. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju dengan warna hitam? Bagaimana langkah meningkat tersebut? Jadi nilai kebajikan dari kelompok kami itu kemarin menyepakati ada nilai disiplin, ya jelas, ya disiplin dan komitmen, karena hubungannya sama peraturan sekolah. Terus tanggung jawab dan sendiri kita lakukan dengan sebagai pelajar yang telah dilakukan oleh Sabrina tadi. Yang kedua, Pak Lukman sebagai posisi penghukum kurang tepat dalam mengembangkan kata atau kalimat kepada Sabrina menurut kelompok kami, karena membuat Sabrina menjadi malu, depresi. Sebaiknya dalam hal ini kelompok kita menyepakati harusnya Pak Lukman posisinya sebagai manajer. Ya, ditanyakan dulu, kena opo nduk? Ya, kok sampai telat? Ya, kok sampai sepatunya warnanya hitam? Itu mungkin kemarin sekedar diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya presentasi dari kelompok kami. Monggo. Nggih, sabar Pak Partoyo. Nggih, terima kasih Pak Tommy. Saya memberikan aplaus sebagai anggota kelompok pada Pak Tommy karena sudah memvisualisasikan membacanya seperti guru bahasa Indonesia. Nggih, sip. Gak kalah sama Bu Pai. Oke, teman-teman ada waktu 9 menit lebih untuk memberikan umpan balik ataupun pertanyaan kepada kelompok kita seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Baik. Berarti dimohon untuk perwakilan satu kelompok satu pertanyaan. Untuk kelompok pertama yang mengajukan pertanyaan adalah Bapak Partoyo. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Di sini saya hanya sedikit menambah aja terkait dengan pertanyaan yang nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sekarang sebagai manajer, apa yang akan dikatakan atau pertanyaan apa yang akan diajukan? Itu alangkah baiknya yang pertama ditanyakan yang di awal itu digali dulu kenapa kok bisa melakukan kesalahan tersebut. Baru kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah disampaikan Pak Tommy tadi. Jadi nggak langsung apa yang Anda lakukan supaya tidak terburu-buru. Jadi sebelumnya kan kita gali kenapa kok tadi terlambat, permasalahannya apa, bangunnya jam berapa, mungkin seperti itu. Baru selanjutnya baru ke pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Tidak benar, hanya sedikit menambahi saja. Nggih, terima kasih Bu Ajeng. Nggih, ada tanggapan dari Pak Yuda barangkali terkait dengan tambahan dari Pak Partoyo, monggo. Halo. Nggih, monggo Pak Yuda. Pak Yuda nggak dengar suaranya. Jenengan di mana? Ya kecil banget. Suaranya kecil Pak Yuda itu. Kecil Pak Yuda suaranya. Cek. Iya, oke. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya tadi menanggapi dari apa yang disampaikan Bapak Partoyo tadi terkait dengan terima kasih atas masukannya Bapak Partoyo atas masukan tadi. Tadi Bapak Partoyo menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang harus disampaikan ketika Bapak Lukman sebagai posisinya sebagai seorang manajer.
Jadi kurang lebih intinya adalah menggali terlebih dahulu kenapa Sabrina ini datang terlambat. Nah, kemarin juga kami diskusi untuk sempat menuliskan hal itu, Bapak. Ini saja di deskripsi atau di narasi kasusnya, di situ sudah dijelaskan bahwa memang Sabrina ini datangnya terlambat. Jadi karena bangunnya mungkin terlalu siang, sehingga dia terlambat. Entah ini nanti terlalu siang ini karena mungkin memang ada permasalahan atau mungkin tidurnya terlalu larut atau mengerjakan tugas terlalu larut. Nah, ini juga masukan yang bagus dari Bapak Partoyo tadi. Namun kemarin dari hasil diskusi kita menyepakati pertanyaannya adalah langsung di Jadian. Alasan atau lebih ke mengarah ke restitusi apa yang akan Anda lakukan supaya tidak terburu-buru ke sekolah. Nah, ini arahnya nanti adalah ke memang ke konsekuensi. Yang pertama adalah ke konsekuensi, kemudian nanti mengarahnya ke restitusi. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih atas masukan dari Bapak Partoyo tadi. Mungkin dari Pak Tommy ataupun dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan dari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tommy barangkali menanggapi tambahan dari Bapak Partoyo. Oke. Terima kasih Pak Partoyo atas masukannya. Ya, benar, nggak ada yang salah dalam hal ini, kata Pak Mustain sama Pak Tiar tadi. Laras bahwa jadi kalau kita seorang pribadi sebagai manajer pasti itu yang akan kita tanyakan. Kenapa nduk sampai telat? Itu pasti ya. Nah, terus kenapa kok sampai bangun kesiangan? Nah, berhubung kelompok kita fokusnya ke segitiga restitusi seperti jawaban Pak Yuda tadi, akhirnya yang kita tampilkan di poin kedua adalah penyelesaiannya di situ. Apa yang dilakukan, kesalahan yang dilanggar itu mungkin yang dapat saya tambah. Terima kasih Pak Partoyo masukannya. Ya. Monggo Bajeng diskusi terakhir. Saya juga sependapat dengan kedua teman saya karena kita satu kelompok Pak, harus kompak. Jadi memang biasanya tidak langsung tunjuk poin. Biasanya itu kalau misalnya anak tanawat itu tanya, "Lapo kok telat? Membengi main apa?" Itu pasti pertanyaan awal itu. Dan memang kita konsentrasi adalah dia pada kesalahannya dalam tanda petik adalah menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Di situ indikasinya. Tapi saya terima kasih banget sudah ada tambahan dari Pak Partoyo, nanti bisa dicatat oleh Pak Yuda, dimasukkan ke presentasi kita. Oke, untuk selanjutnya, pripun Pak Partoyo sampun puas napa dereng? Sampun pun leres, hanya sedikit menambahi saja. Oke, terima kasih. Lebih sedep. Oke. Untuk selanjutnya monggo Bu Hanifah, silakan. Oke, terima kasih waktunya Bu Ajeng. Saya mengarah ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Pak Yuda yang Pak ketiga. Nilai-nilai. Nah, saya cuma menambahkan dengan adanya seragam sepatu berwarna hitam, walaupun terlepas dari pro kontra itu bentuk penyeragaman, pola pikir dan macam-macamnya, tapi saya tetap sepakat bahwa penyeragaman itu salah satu bentuk untuk nilai-nilai kesetaraan. Jadi kalau dibiarkan sepatunya macam-macam nanti akan terlihat sangat berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, dan bagi yang kurang mampu akan terlihat dan pasti ada down di sana. Walaupun nanti sepatu hitam pun nanti antara hitam yang Skechers sama yang Pro ATT nanti juga akan beda-beda, tapi minimal dengan sepatu yang hitam yang sama semua anak akan membawa nilai kesetaraan. Itu sedikit tambahan untuk yang poin 3. Nah, pertanyaan saya, jika jenengan bertiga jadi kepala sekolah dan ada guru seperti Pak Lukman, maka tindakan jenengan apa? Apakah dilestarikan, dibiarkan seperti itu? Terus Pak Tommy kemarin kan perlu ada
guru-guru yang tetap sebagai penghukum itu perlu ada, atau seperti apa? Oh, gitu, Kalau nggih. dengan bertiga jadi kepala sekolah Oke. nanti ada Amin dulu Bu Ajeng. itu. Dibina, dirasakan. Maaf Pak, Pak Afif sama Pak Partanya bisa desain dulu nggih biar Bu Hanifah bicara dulu. Nggih, Sampun, lanjut dong matur ngaten. nuwun Bu Ajeng. Nggih. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Jadi pertanyaannya adalah untuk kita bertiga nggih, Pak Tommy, saya dan Pak Yuda. Ini mungkin nanti juga untuk diskusi dengan teman-teman juga. Jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah dan menemukan sosok seperti Pak Lukman, bagaimana jenengan menindaklanjuti? Saya ke Pak Yuda dulu yang sebenarnya paling slow dan paling kalem. Monggo Pak Yuda. Cek sampun. Sudah masuk suaranya bagus. Oke, terima kasih Bu Ajeng selaku moderator mempersilakan saya yang pertama. Oke, menjawab menanggapi dari apa yang disampaikan dari Bu Hanifah tadi. Bagaimana jika Bapak Ibu selaku kepala sekolah atau untuk tanggapan terhadap Pak Lukman ini apakah tetap ada ya tadi ya. Nah, kalau menurut saya secara pribadi dalam hal ini tentunya dalam sisi pendidikan itu kan atau dalam lingkup akademik semuanya adalah pembelajar, baik guru ataupun murid itu adalah pembelajar. Dengan kata lain, sebagai posisi kepala sekolah, ketika memiliki guru seperti Pak Lukman ini, maka yang pertama mungkin kita perlu dekati dalam artian konseling secara melaksanakan fungsi konseling Bapak kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan. Nah, dari konseling tadi atau pembinaan secara intensif kepada Bapak Lukman. Dan menurut saya tetap ada Bapak Ibu yang memang sebagai faktor penghukum, tapi dengan menghukum yang maksudnya adalah tidak secara fisik ataupun psikis. Jadi kalau di tahapan restitusi itu kan kemarin ada penjabaran hukuman, kemudian konsekuensi sama restitusi. Nah, pada tahapan hukuman, nah ini mungkin yang perlu kita gali, kita konseling dari Bapak Lukman adalah bagaimana mengolah kata tadi supaya anak ini atau yang melakukan pelanggaran ini tidak sampai terhukum secara psikis, sehingga atau mungkin tetap dengan menghukum tapi dengan cara-cara yang pembiasaan yang positif, bisa melalui membaca literasi. Ketika anaknya ditemukan sering melakukan pelanggaran, maka bisa silakan terus atau apa untuk melakukan literasi membaca literasi menulis. Nah, hari ini hukuman ataupun umpan balik yang bersifat negatif tapi dia memberikan manfaat bagi dirinya sendiri hingga dia sadar. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut kami adalah keberadaan Pak Lukman atau sebagai posisi hukum ini masih diperlukan, hanya saja tetap dilakukan pembinaan atau konseling yang lebih maksimal kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Nggih, cukup Pak Yuda? Nggih. Cukup. Nggih, terima kasih Pak Yuda. Pak Tommy, 1 menit. Salah, 2 menit Pak Tommy. Siap. Oke, terima kasih. Oke, Bu Hanifah, pertanyaannya sangat familiar sekali. Terima kasih. Moga-moga teman-teman semua nanti jadi kepala sekolah semua ya, bisa menangani masalah tentang Pak Lukman ini. Pertanyaannya kan harus ada. Kemarin Pak Tommy saya sendiri mau harus ada karakter kayak Pak Lukman kayak gini di setiap sekolah itu harus ada. Karena apa? Ya,
karena tahu sendiri anak sekarang kerja kayak gimana. Jadi aturan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilanggar Langgar. anak sekarang itu. Aturan ya sesuatu yang harus dilanggar memang aturan. Ya, jadi Pak Lukman ini kan dia kan menjalankan komitmen atau apa yang ada di sekolah. Cuma mungkin dia melihatnya kasus ini kan nggak langsung tunjuk poin tadi kan ya. Jadi mungkin si Sabrina ini nggak sekali 2 kali melakukan tindakan kayak gitu. Ya, menurut pendapat saya loh ya. Makanya Pak Lukman langsung ngomong secara frontal ke si Sabrina untuk melepas sepatu. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Ya, sebagai kepala sekolah ya saya mungkin langsung menjadikan Pak Lukman ini wakat siswaan mungkin. Ya. Cuma penanganannya yang berbeda ya, penanganannya yang berbeda. Ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Yuda tadi, di pembiasaan yang baik. Mungkin karena sekarang mungkin biar kapok disuruh bersih-bersih WC atau disuruh darus gitu mungkin ya itu lebih baik mungkin. Pembiasaan nggak langsung kasih hukuman yang saklek. Itu mungkin berapa dari saya. Ya. Terima kasih. Bu Ajeng monggo. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, terima kasih Pak Tommy dan Pak Yuda. Kalau pertanyaannya ke saya ya sebagai pribadi, kalau saya jadi kepala sekolah nanti, jika saya memiliki guru seperti Pak Lukman, saya butuh banget Bu. Karena di sisi lain saya adalah wanita yang kadang-kadang masih butuh pegangan. Jadi kadang-kadang kekuasaan kita sebagai wanita itu masih berkurang. Makanya saya butuh sosok laki-laki seperti Pak Lukman yang mungkin bagi beberapa orang idealis, tapi butuh. Artinya begini, yang kurang saya setuju dengan Pak Lukman itu adalah ketika beliau langsung menjustifikasi anak memberikan dampak positif, hukuman yang negatif. Akhirnya memberikan sama yang seperti dikatakan Pak Yuda, memberikan beban psikis. Mungkin kalau itu memang terjadi, berarti setelah anak ini mendapatkan hukuman, saya akan duduk bersama dengan si anak ini sebagai bentuk penyembuhan luka untuk menanyakan dengan pelan, memposisikan diri sebagai teman, sebagai ibunya yang menanyakan. Kalau misalnya dia merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan Pak Lukman, maka saya akan menjelaskan kenapa Pak Lukman melakukan tindakan seperti itu. Dengan harapan si anak itu akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri sehingga dia tidak takut terhadap memahami konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Itu kalau saya sebagai kepala sekolah. Gitu Bu Hanifah. Barangkali ada tambahan, monggo. Yes, luar biasa calon-calon kepala sekolah kita ini. Oke, terima kasih. Pak Bahtiar, waktu saya kurang 3 menit ya Pak. Gimana? Saya lanjut pertanyaan atau gimana Bapak? Masih ada materinya atau saya boleh tanya sedikit saja? Oke, monggo. Kalau menambahkan apa bertanya? Ingin lebih jelas saja. Oh gitu, oke. Monggo. 1 menit dari sekarang. Tentang nilai kebajikan ini Bu. Kebajikan kan dengan ada 4, disiplin, tanggung jawab, komitmen, dan mandiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit 1 menit saja. Mana disiplinnya bagaimana, tanggung jawabnya sebelah mana, komitmennya, dan mandirinya itu sebelah mana. Itu saja. Oke. Monggo. Terima kasih. Pada teman-teman, Pak Tommy, ketika di kasus Pak Lukman itu di mana yang dikatakan sebagai kebajikan yang disiplin? Oke, terima kasih. Kita dites oleh Pak Afif ini ceritanya. Terima kasih Pak Afif waktunya. Ya, jadi di situ jelas Pak Afif ya bahwa si Sabrina ini kan kalau masalah disiplin kan jelas dia melanggar aturan yang ada di sekolah, itulah ya. Ya otomatis dia melanggar komitmen yang telah disepakati oleh sekolah juga kan harus pakai sepatu warna hitam. Ngaten nggih Bu Ajeng nggih. Nggih, Bapak, betul. Kalau yang tanggung jawab mungkin yang mana Pak? Tanggung jawab itu dia mengakui kesalahannya. Kalau menurut saya ya, di sini kan Sabrina mengakui kesalahannya, dia tahu dia terlambat, dia tahu akan ada peraturan itu. Sedangkan yang mandiri, Pak Yuda, konteks mandirinya ada di mana? Untuk yang mandiri kan konsekuensi dari bentuk hukumannya tadi itu kan diterima oleh Sabrina secara individu sehingga yang menyebabkan dianya tadi depresif sehingga ini dia tidak berani keluar seharian. Tuh. Sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sendiri. Bagaimana Pak Afif?
Jelas, Bu. Oke. Nggih, Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari kelompok kita dan umpan balik dari teman-teman. Terus selanjutnya saya serahkan ke Pak Imam Mustain, barangkali monggo ada evaluasi dari presentasi kelompok kita, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Sampun apa Pak? Kula tutup, dereng kula tutup. Nggih, monggo Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Bapak Ibu sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Baik. Ya, saya memang menanggapi sedikit yang dari pertanyaan Bu Hanifah. Kalau seandainya jadi kepala sekolah, intinya orang-orang seperti Pak Lukman apakah harus ada di sekolah? Tadi Bu Ajeng menyebutkan membutuhkan orang-orang seperti itu. Terus mungkin juga ada yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju. Yang jelas terkait karakter, sikap itu pasti ada pro, ada kontra. Yang jelas seperti itu. Yang penting nilai kebajikan yang ingin diutamakan itu apa. Nilai kebajikannya itu apa. Yang penting kan seperti itu. Memang kalau